Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami diagram kesetimbangan kimia melalui pembahasan soal-soal. Dalam video ini akan dibahas tentang diagram Kp versus temperatur. Soal pertama, diagram di samping menunjukkan pengeplotan konstanta kesetimbangan Kp terhadap suhu untuk reaksi A yang berwujud gas, semuanya berwujud gas ya. Untuk reaksi A dan D yang berada dalam kesetimbangan menghasilkan R. Berdasarkan informasi grafik atau diagram di samping, manakah kesimpulan yang relevan atau yang sesuai? Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah reaksi ke kanan menghasilkan kalor. Yang kedua, reaksi ke kanan bersifat endoterm. Yang ketiga, campuran kesetimbangan mengandung proporsi R yang lebih besar pada tekanan yang lebih tinggi. Sedangkan yang keempat, campuran kesetimbangan mengandung proporsi R yang lebih besar pada suhu yang lebih tinggi. Kita mulai pembahasannya. Kalau kita amati dari diagram yang ada, kurva yang ada ini menunjukkan bahwa ketika T-nya meningkat, ketika temperaturnya dinaikkan, maka nilai Kp-nya meningkat. Kita tahu Kp itu hasil bagi dari tekanan parsial R dibagi dengan tekanan parsial A dikalikan D. Itu menghasilkan Kp. Kalau temperaturnya meningkat, Kp-nya meningkat. Ini artinya kan gas R jumlahnya semakin banyak. Kalau jumlahnya semakin banyak berarti reaksi yang menuju R itu sifatnya adalah endoterm. Berarti dia membutuhkan kalor, membutuhkan diberi kemudian meningkat. Pernyataan yang pertama ini jelas gugur. Yang benar adalah yang kedua. Sekarang pernyataan ketiga. Kita cermati di sini. Campuran kesetimbangan mengandung proporsi R yang lebih besar pada tekanan yang lebih tinggi. Kita ingat, menurut prinsip Le Chatelier, peningkatan tekanan itu juga akan menggeser posisi kesetimbangan ke arah jumlah gas yang lebih kecil. Kita tahu R jumlah gasnya di sini kan koefisiennya 1. Anggaplah di sini 1, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 1, berarti yang di sebelah kiri jumlahnya lebih banyak karena jumlahnya ada 2. Berarti dia akan menggeser kesetimbangan ke arah R, mengakibatkan R memiliki jumlah yang lebih besar. R meningkat karena pergeserannya dari kiri menuju ke R. Berarti yang ketiga ini oke. Sekarang untuk yang keempat. Campuran kesetimbangan mengandung proporsi R yang lebih besar pada suhu yang lebih tinggi. Jelas tadi ya, kalau suhunya meningkat, maka di sini kita tahu Kp-nya meningkat. Ketika Kp-nya meningkat, itu menunjukkan tekanan parsial untuk R semakin besar. Yang itu bisa menyatakan jumlah R atau proporsi R juga lebih besar. Jadi, pernyataan keempat ini juga oke. Alternatif jawaban yang tersedia, yang benar adalah 2, 3, dan 4. Sebenarnya pernyataan yang ketiga ini masih kita bisa kaitkan dengan hubungan ini ya. Jadi kalau volumenya tetap, tekanan gas ini tetap, maka T dan P ini berbanding lurus. Tapi masih tergantung dari nilai N atau delta N. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan tentang diagram kesetimbangan kimia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.